Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Furi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini berhubungan dengan teks laporan hasil observasi. Yang akan kita bahas hari ini adalah ciri kebahasaan bagian yang pertama. Ciri kebahasaan teks LHO bagian pertama ini adalah kita akan mempelajari nomina, verba, frasa verba, dan frasa nomina. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada mata pelajaran ini adalah kalian mampu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Kemudian, kalian mampu menentukan ciri kebahasaan dalam teks LHO. Bagian 3.2, mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Kalian mampu mengidentifikasi ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Apa yang akan kita bahas pada materi ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi? Yang pertama adalah nomina atau kata benda, yang kedua adalah verba atau kata kerja, yang ketiga adalah frasa nomina, yang keempat adalah frasa verba, yang kelima kalimat simplek atau kalimat tunggal, keenam kalimat kompleks atau kalimat majemuk, dan yang ketujuh atau yang terakhir berhubungan dengan konjungsi atau kata hubung koordinatif dan subordinatif. Yang pertama adalah nomina. Nomina merupakan kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, atau konsep atau pengertian. Contohnya, masker, angin, guru, dan bebek. Nomina memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah nomina dasar. Nomina dasar merupakan satu bentuk dasar. Jadi, kata benda tersebut tidak memiliki imbuhan. Contohnya laut, ikan, dan meja. Kemudian yang kedua adalah nomina turunan. Nomina turunan artinya kata benda itu sudah berubah karena melalui proses afiksasi atau kata benda tersebut mendapatkan imbuhan, reduplikasi atau mengalami pengulangan, dan kata benda itu mengalami pemajemukan. Contohnya, kata benda yang mengalami imbuhan, pelaut dari kata dasar laut mendapatkan awalan pe, kemudian bentuk dasar ikan diulang, ikan-ikan, kemudian bentuk majemuk dari kata benda adalah meja hijau, yang berarti pengadilan. Nomina turunan. Yang akan kita bahas kali ini adalah pembentuk nomina turunan. Ada tiga, yang pertama adalah afiksasi atau melalui proses pengimbuhan, yang kedua melalui proses pengulangan atau reduplikasi, atau yang lazim kita sebut dengan kata ulang, dan yang ketiga adalah pemajemukan. Kata benda dapat diubah menjadi bentuk berimbuhan dengan memberikan awalan pe, ke, atau akhiran an. Contohnya, ketika kita memiliki kata dasar laut, berarti kata dasar tersebut dapat kita beri imbuhan pe laut, awalan ke dan akhiran an, kelautan, atau hanya berakhiran an, lautan. Ingat, nomina turunan yang berupa afiksasi hanya mendapatkan awalan pe, ke, dan akhiran an. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya membentuk ulang sebuah kata benda? Pengulangan dapat dilakukan seluruhnya, sebagian, berimbuhan, atau berubah bunyi. Ada kata dasar rumah, ketika diulang, sebagian atau berimbuhan berubah menjadi rumah, rumahan. Kata yang kedua mendapatkan akhiran an, berarti bentuk ini merupakan kata benda yang mengalami pengulangan berimbuhan. Kemudian yang terakhir, pemajemukan itu adalah dua kata dasar yang digabung kemudian membentuk arti yang baru. Sawah dan ladang, dua-duanya merupakan kata benda. Ketika diubah otomatis atau digabungkan, mereka akan berubah menjadi kata majemuk.
Bagian yang kedua adalah verba atau kata kerja. Verba merupakan kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Contoh verba atau kata dasar, kata kerja dasar, contohnya lari, kemudian kata kerja berimbuhan belajar, dan ada lagi meledak. Verba terdiri dari dua, ada verba dasar. Verba dasar merupakan satu bentuk dasar, jadi kata tersebut tidak mendapatkan imbuhan atau apapun, tetapi sudah bisa disebut sebagai kata kerja. Contohnya mandi, datang, dan tidur. Kemudian yang kedua, verba turunan. Verba turunan ini sama dengan nomina turunan, artinya verba atau kata kerja tersebut berubah karena melalui proses imbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Contohnya, ada kata dasar temu mendapatkan awalan ber, berubahlah dia menjadi kata kerja turunan. Berjalan-jalan dari kata dasar jalan, kemudian mengalami proses pengulangan, dan yang terakhir mempertanggungjawabkan dari dasar tanggung jawab mendapatkan awalan me dan akhiran an. Maka ketiga bentuk ini merupakan contoh dari verba turunan. Verba turunan atau kata kerja turunan dapat dibentuk melalui tiga proses. Yang pertama adalah imbuhan atau afiksasi, yang kedua pengulangan atau reduplikasi, dan yang ketiga melalui proses pemajemukan. Afiksasi yang dapat digunakan untuk membentuk kata kerja adalah awalan me, n di sini artinya nasal, berarti akan berubah sesuai dengan huruf yang ditemui pada kata yang diimbuhkan. Kemudian ada lagi awalan ber. Contohnya, menjahit dari kata dasar jahit mendapatkan awalan me. Ada kata jalan mendapatkan awalan ber, berubahlah menjadi berjalan. Dua kata ini merupakan verba turunan atau kata kerja turunan yang berubah melalui proses pengimbuhan. Pengulangan atau reduplikasi dapat terjadi karena pengulangan seluruhnya, sebagian, berimbuhan, atau berubah bunyi. Contohnya, berjalan-jalan, ini merupakan kata ulang berimbuhan. Makan-makan, ini merupakan kata ulang seluruhnya atau kata ulang utuh. Verba turunan yang ketiga dapat diubah melalui proses pemajemukan. Pemajemukan merupakan dua kata dasar yang digabung kemudian membentuk arti yang baru. Contohnya, naik haji, cuci muka, dan mempertanggungjawabkan. Bagian yang ketiga yang akan kita bahas adalah frasa. Frasa itu merupakan gabungan kata atau kelompok kata. Jika kalian belum mengetahui bagaimana pengertian atau definisi frasa, berikut definisi dari frasa. Yang pertama, ada satuan yang paling kecil yaitu huruf. Ketika huruf ini digabung akan menjadi suku kata. Contoh huruf ada A, I, U, E, O untuk huruf vokal. Kemudian ada huruf konsonan. Kalau huruf itu digabung menjadi suku kata, contohnya AI, UE, EO. Kalau suku kata ini digabung akan berubah menjadi kata. Contohnya harimau. Ketika kata ini digabung akan berubah menjadi frasa atau kelompok kata. Ketika frasa ini digabung akan menjadi klausa. Gabungan klausa disebut sebagai kalimat dan gabungan kalimat disebut sebagai paragraf. Berarti posisi frasa berada di sini dan maka dari itu frasa dapat diartikan sebagai gabungan kata atau kelompok kata. Dan pengertian lainnya, frasa terdiri dari dua kata atau lebih. Ingat, dia terdiri dari dua kata atau lebih dan bersifat non-predikatif. Jadi frasa itu bukan merupakan predikat. Perlu kita ketahui bahwa frasa memiliki struktur yaitu D atau diterangkan yang merupakan bagian inti frasa dan bagian M menerangkan atau atribut dari sebuah frasa. Contoh frasa, seekor naga sedang memasak. Bagaimana cara menganalisis sebuah frasa supaya dapat kita ketahui bentuk tersebut merupakan kata, frasa, atau klausa? Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah jedakan kalimat berdasarkan cara membaca. Kemudian langkah kedua, hitung jumlah kata.
Kalau dia hanya terdiri dari satu, berarti sama dengan kata. Kalau lebih dari sama dengan dua kata, berarti terhitung sebagai frasa. Langkah ketiga, tentukan inti frasa. D itu sama dengan diterangkan dan atributnya M atau menerangkan dengan cara membuka tutup frasa yang sudah ditemukan. Teknik keempat, tentukan jenis frasa dari bagian inti atau bagian D atau diterangkan. Contoh analisisnya adalah sebagai berikut. Ada sebuah kalimat, masker bedah dapat digunakan oleh semua golongan termasuk anak-anak. Kita lakukan langkah pertama, menjedakan berdasarkan cara membaca. Ketika dijedakan, bentuknya akan menjadi seperti ini. Masker bedah dapat digunakan oleh semua golongan termasuk anak-anak. Penjedaan harus dilakukan dengan tepat karena ketika penjedaan cara membaca tidak tepat, tidak akan ditemukan frasa yang tepat dan akan berpengaruh pada langkah-langkah selanjutnya. Langkah kedua, kita hitung jumlah kata. Masker bedah dapat digunakan oleh semua golongan termasuk anak-anak. Masker bedah terdiri dari dua kata, dapat digunakan dua kata oleh ada satu kata, semua golongan dua kata, termasuk ini satu kata dan anak-anak terhitung satu. Ingat, ini merupakan kata ulang dan kata ulang bukan merupakan frasa. Langkah ketiga, kita tentukan inti frasa dengan cara buka tutup frasa. Bagian yang digaris tebal yang pertama ini adalah yang akan kita analisis. Masker bedah dapat digunakan oleh semua golongan termasuk anak-anak. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Kata bedah kita hilangkan. Masker dapat digunakan oleh semua golongan termasuk anak-anak. Kalimat ini logis. Tetapi ketika yang diambil adalah bagian kedua, bedah dapat digunakan oleh semua golongan termasuk anak-anak. Tidak logis. Kemudian langkah keempat adalah menentukan jenis frasa dari bagian inti. Dari analisis menentukan inti frasa dengan cara buka tutup frasa tadi dapat kita temukan bagian yang membuat kalimatnya menjadi logis ini adalah bagian inti. Dan bagian ini merupakan atribut atau M-nya karena ketika kata ini tidak ada, kalimatnya akan tetap logis. Berbeda jika yang hilang adalah kata masker, maka kalimatnya akan berubah menjadi tidak logis. D ini diterangkan dan M-nya adalah menerangkan. Ketika kita melihat D-nya dari kata masker dan masker ini termasuk dalam kata benda, berarti inti frasanya dari kata benda, masker bedah dapat disimpulkan menjadi frasa nomina dari analisis bagian intinya. Kemudian ada lagi, untuk bagian lain, masker bedah dapat digunakan oleh semua golongan termasuk anak-anak. Frasa yang akan kita analisis adalah frasa kedua. Masker bedah dapat oleh semua golongan termasuk anak-anak. Tidak logis. Tetapi, kalau masker bedah digunakan oleh semua golongan termasuk anak-anak, berarti kalimatnya logis. Kemudian langkah keempat, kita tentukan dapat digunakan itu termasuk jenis frasa apa. Karena dapat, ketika hilang, kalimatnya akan tetap logis, berarti dapat ini merupakan M atau bagian menerangkan, digunakan ini merupakan bagian inti atau bagian D-nya, sehingga berdasarkan pola frasa M, D, kemudian D-nya digunakan ini merupakan kata kerja, berarti dapat digunakan ini merupakan bentuk dari frasa verba atau frasa yang berasal dari kata kerja. Analisis ketiga, masker bedah dapat digunakan oleh semua golongan termasuk anak-anak. Yang kita ambil adalah frasa ini, kita analisis dengan buka tutup. Masker bedah dapat digunakan oleh semua termasuk anak-anak. Ini adalah bentuk yang logis. Tetapi ketika kita gunakan bentuk kata yang satunya, masker bedah dapat digunakan oleh golongan termasuk anak-anak. Ini merupakan bentuk yang tidak logis. Artinya, semua golongan berpola DM.
intinya terletak pada kata semua dan atributnya terletak pada kata golongan. Polanya diterangkan menerangkan, inti frasanya terletak pada kata semua merupakan kata benda atau nomina, berarti semua golongan dapat kita simpulkan sebagai frasa nomina. Nah, demikian materi yang kita paparkan hari ini untuk frasa dan jenis kata. Materi selanjutnya yang akan kita bahas berhubungan dengan ciri kebahasaan bagian 2 dan ketiga, yaitu berhubungan dengan kalimat simpleks, kalimat kompleks, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi intra kalimat. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.